Sebuah negara dengan kekuatan militer terbesar di Timur Tengah memiliki ribuan rudal balistik yang siap meluncur dan sedang berada di ambang perang total dengan Israel dan Amerika Serikat. Pemimpin tertingginya menghilang. Sejak 9 Maret 2026, dunia diberitahu bahwa Mojtaba Khamenei adalah penguasa baru Iran. Dia menggantikan ayahnya, Ali Khamenei, yang tewas dalam serangan udara paling mematikan di Teheran bulan lalu. Tapi ada satu masalah besar, hampir 20 hari berlalu dan tidak ada satupun bukti visual kalau Mojtaba masih hidup. Tidak ada video, tidak ada pidato, tidak ada rekaman suara baru. Hanya secari kertas berisi pertanyaan tertulis. CIA bingung, Mossad mulai tertawa, dan MI6 mencurigai sesuatu yang jauh lebih gelap di bawah tanah Teheran. Siapa pemimpin Iran sebenarnya? Atau adakah kudeta militer intern? Dan ada dewan bayangan yang telah mengambil alih tanpa ada yang menyadarinya? Satu laporan rahasia yang bocor dari Tel Aviv menyebut koordinat bunker di pegunungan Zagros. Namun, saat satelit melintas, yang mereka temukan justru sesuatu yang tidak masuk akal. Kita akan bedah data intelijen ini sampai tuntas. Kita harus kembali ke malam berdarah 28 Februari 2026. Saat itu, langit Teheran berubah menjadi oranye. Serangan udara presisi menghantam kompleks kediaman Rahbar. Ali Khamenei dipastikan tewas, di sana juga ada Mojtaba. Intelijen Barat yakin Mojtaba terkena ledakan tersebut. Donald Trump dalam briefing tertutup sebat keceplosan menyebutkan intelijen AS sedang memantau luka-luka sang pemimpin baru. Luka kaki, luka bakar di wajah, hingga spekulasi amputasi. Tapi pemerintah Iran bersikeras, beliau sehat, beliau hanya sibuk memimpin perang dari bunker. Namun disinilah letak anehannya. Jika dia sehat, kenapa dia melewatkan pidato Nowruz, tradisi paling suci di Iran? Bahkan ayahnya saat sakit keras pun tetap muncul di depan kamera. Ketidakhadiran Mojtaba adalah lubang hitam dalam narasi pemerintahan Teheran. Jika Mojtaba tidak ada di sana, lalu siapa yang sebenarnya memerintahkan serangan drone ke pangkalan AS di Suriah kemarin? Siapa yang menandatangani kenaikan anggaran militer saat rakyat Iran sedang panik? Selamat datang di era Dewan Bayangan. CIA dan Mossad mengidentifikasi 3 nama yang kini memegang kendali operasional Iran. Mereka bukan ulama, mereka adalah jenderal. Pertama, Ismail Qani, komandan pasukan Quds. Dia adalah arsitek proksi. Dia tidak butuh Mojtaba untuk berbicara. Dia hanya butuh stempel Mojtaba untuk menggerakkan Hezbollah dan Houthi. Data MI6 menyebut Qani telah memindahkan markasnya ke bunker bawah tanah di distrik Pasteur, Teheran. Kedua, Hossein Salami, Panglima IRGC. Dialah yang memegang kendali atas arsenal rudal. Dia adalah orang yang paling vokal tentang kehancuran Israel. Bagi Salami, keberadaan fisik Mojtaba mungkin tidak sepenting legitimasi namanya saja. Tapi tunggu, ada satu orang lagi yang jauh lebih berbahaya. Seorang teknokrat militer bernama Muhammad Bagher Ghalibaf. Dialah yang menguji semua sistem keuangan Iran agar tidak runtuh di bawah sanksi. Namun, ada laporan intelijen yang menyebutkan bahwa Ghalibaf dan Qani sempat bersetegang di sebuah rapat rahasia minggu lalu. Apa yang mereka perebutkan? Jawabannya ada di lokasi persembunyian Mojtaba yang sebenarnya. Di mana Mojtaba sekarang? Ada 3 kemungkinan menurut data satelit intelijen. Yang pertama, bunker Pasteur. Jaringan terowongan sedalam 50 meter di bawah Teheran aman dari bom konvensional, tapi tidak aman dari infiltrasi Mossad. Ada laporan bahwa suara ambulans sering terdengar keluar masuk dari pintu rahasia rumah sakit Shahid Sohrawardi di dekat sana. Yang kedua, yang lebih gila, Moskow. Surat kabar Al Jaridah mengklaim sebuah pesawat medis tanpa nomor registrasi terbang dari Teheran ke Moskow tepat setelah serangan 28 Februari. Apakah Mojtaba sedang dirawat oleh dokter terbaik Kremlin untuk memperbaiki wajahnya yang hancur? Jika benar dia ada di Rusia, maka Iran saat ini hanyalah sebuah provinsi militer yang dikendalikan oleh IRGC dan diawasi oleh Putin. Ini mengubah peta geopolitik dunia 180 derajat. Tapi, benarkah Putin mau menampung pemimpin yang sedang diburu dunia? Di tengah ketidakpastian pemimpin ini, ekonomi dunia sedang berguncang. Minyak di harga 114 per barel bukan hanya angka. Bagi Indonesia, ini adalah fiscal shock. Tapi bagi Iran, ini adalah bahan bakar perang. Dewan Bayangan ini tidak peduli dengan inflasi rakyatnya. Mereka peduli pada bagaimana uang hasil minyak itu bisa membeli lebih banyak komponen drone dari pasar gelap. Mereka menggunakan strategi polaritas, memancing perdebatan di masyarakat, membiarkan rumor beredar, agar intelijen Barat fokus mencari orang yang mungkin sudah tidak bisa memimpin lagi, sementara mereka diam-diam memperkuat posisi nuklir. Jika Mojtaba Khamenei tidak muncul dalam 7 hari ke depan dengan bukti video yang valid, maka teori Dewan Bayangan bukan lagi sekedar spekulasi CIA.
ini adalah kenyataan. Iran telah berubah dari teokrasi menjadi junta militer murni yang menggunakan nama agama sebagai topeng. Apakah Murtaba masih hidup dan sedang memulihkan diri untuk kemunculan yang dramatis? Ataukah dia sudah tiada dan kita sedang dibohongi oleh sekelompok jenderal yang haus kekuasaan? Satu hal yang pasti, siapapun yang memegang remote control rudal di Iran hari ini, mereka tidak sedang bermain-main. Mereka sedang menunggu momen yang tepat untuk mewujudkan dunia. Menurut analisis kalian, apakah mungkin seorang pemimpin negara besar bisa hilang selama ini tanpa ada kudeta di belakangnya? Atau jangan-jangan video Murtaba yang akan muncul nanti hanyalah hasil deepfake AI yang dibuat IRGC untuk menenangkan massa? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya ingin tahu menurut kalian siapa yang sebenarnya paling diuntungkan jika Murtaba Khamenei menghilang selamanya dari publik? Apakah Israel atau justru para jenderal IRGC sendiri?